Akhir tragis keluarga Pak Purnomo, santet Rebo Wekasan. Gulungan ombak di dekat pantai sedikit membisingkan telinga Purnomo. Sudah 10 anak warga yang telah kubunuh. Jangan sampai ada yang hidup lagi. Jika memang benar desa ini akan selamat, Nanik, ucap Purnomo. Mas, kapan kau akan berhenti? Tanya Nanik. Purnomo lalu berbalik menghadap wajah Nanik, dan tepat di mata Nanik, Purnomo menemukan ketakutan yang amat dalam. Ini perintah. Kita tidak bisa melanggar pantangan ini, jelas Purnomo. Mas, aku takut. Aku takut jika anak kita kelak bernasib sama dengan anak-anak warga lainnya, ucap Nanik. Pantai dekat desanya menjadi saksi kelam atas dihempaskannya para bayi warga yang dibiarkan mengambang dan tersapu ombak. Mbak Gatra bilang, setiap bayi yang lahir tepat di Rebo Wekasan, maka itu akan menjadi kesialan bagi seluruh warga, ucap Purnomo lagi. Mas, anak itu adalah titipan Tuhan. Nanik berusaha meyakinkan kepada Purnomo, suaminya, untuk tidak terjun bebas di dalam kepercayaan Mbak Gatra. Kau tahu kan, aku ini adalah pengikut setia dari Mbak Gatra. Seluruh ragaku aku kerahkan kepada Mbak Gatra. Itu adalah hidupku yang sebenarnya, jelas Purnomo. Sampai kapan? Sampai kapan kau akan terus-menerus berfanatik terhadap mitos masa lalu? Tanya Nanik. Hari semakin gelap. Purnomo masih memandangi lautan yang begitu indah. Kelak, jika anak kita lahir, jangan sampai dia lahir tepat di Rebo Wekasan. Pilihannya hanya bunuh atau asingkan. Perkataan Purnomo itu membuat Nanik menutup mulutnya. Ya, Purnomo adalah murid kesayangan dari Mbak Gatra. Saking sayangnya, Purnomo pun mendapati mandat untuk mengatur desa. Dan desa yang diatur oleh Purnomo memiliki kepercayaan turun-temurun yang sangat mengerikan. Jika ada salah satu warga yang melahirkan bayi di hari tepat Rebo Wekasan, maka jangan harap anak itu akan selamat. Namun selain tantangan mengatur desa, Purnomo atau biasa dipanggil Mas Pur memiliki keresahan dalam hatinya. Dia khawatir mengenai tanggal jatuh kelahiran anak pertamanya yang kini sedang dikandung oleh Nanik istrinya. Sudah beberapa kali Mas Pur memohon kepada Mbak Gatra agar bisa menemukan solusi terbaik atas keresahan dirinya. Bah, anakku ini lahirnya hari apa, Mbah? Tanya Mas Pur. Mbak Gatra pun hanya menjawab, tidak usah dipikirkan. Yang penting bukan Rebo Wekasan. Jawaban dari Mbak Gatra tidak sedikit pun menghilangkan keresahan dalam dirinya. Tetap saja, rasa bimbang itu selalu menghantui pikiran Mas Pur. Selama dalam masa mengandung, Nanik selalu memandangi langit. Tidak biasanya, Nanik memandangi keindahan langit yang cakrawalannya meluas itu menyertai ratusan bintang di setiap matanya memandang. Nanik hanya tersenyum. Dia tahu pekerjaan suaminya itu sangatlah berat. Terlebih lagi, sebagai seorang pengatur desa, Mas Pur juga merupakan orang kepercayaan dari Mbak Gatra dalam menghadapi situasi yang berkecamuk di desanya. Setiap ada anak warga desa yang lahir di hari Rebo Wekasan, dia adalah orang pertama yang akan membawa bayi itu ke hadapan Mbak Gatra. Bukan bapaknya, ibunya, saudaranya, ataupun kerabat famili dari anak yang baru melahirkan, melainkan Mas Pur sendiri. Dan hal itulah yang menjadi tekanan batin dalam diri Nanik jika suaminya bisa saja suatu saat diamuk warga atau ada beberapa warga yang menaruh dendam terhadapnya. Naluri Nanik sebagai seorang istri yang perasa pun benar-benar terjadi. Tepatnya ketika bulan ketiga kehamilannya, Mas Pur terkapar seorang diri di pantai. Anak yang lahir di Rebo Wekasan yang akan dibunuh olehnya direbut kembali oleh orang tuanya dengan dibantu oleh warga. Seluruh tubuh Mas Pur babak belur. Baru kali ini ada perlawanan dari warga yang membuat Mas Pur kewalahan menghadapinya. Warga kali ini
tidak tinggal diam jika anaknya yang lahir di hari Rebo Wekasan harus dibunuh di tangan Masbur. Bagatra yang mengetahui kabar ini pun langsung menyisiri desa seorang diri. Dia tidak terima jika muridnya menjadi korban bulan-bulanan warga dan melanggar pantangan desa. Para warga yang mengetahui masuknya Bagatra ke pemukiman dengan serentak menundukkan diri. Mereka semua tidak berani mengatakan sedikitpun kata dari mulutnya untuk mengawali pembicaraan panas itu. Aku Gatra, orang yang memiliki mandat memberi perintah kepada kalian semua. Siapa di sini yang sudah memukuli Purnomo? Tanya Mbak Gatra. Para warga pun terdiam. Mungkin diam adalah pilihan terbaik bagi mereka. Siapa? Tanya Mbak Gatra sekali lagi. Tidak tahu Mbah, jawab seseorang yang masih mengenakan topi ala petani itu. Siapa di sini yang memiliki anak ataupun cucu yang lahir di hari Rebo Wekasan? Tanya Mbak Gatra lagi, namun tetap saja warga hanya saling mencuri pandang antara satu dengan lainnya. Mbak Gatra pun lalu memandangi satu persatu warga. Bencana akan datang. Jika kamu tidak siap, kamu akan mati semua karena bencana itu, ucap Mbak Gatra sambil meludah ke muka salah satu warga. Para warga lainnya pun hanya saling pandang. Setelah Mbak Gatra meninggalkan mereka, barulah mereka membicarakan permasalahan tersebut. Siapa yang sudah mengambil bayi itu? Tanya seorang warga. Bayu yang berani mengambil bayi itu, ucap yang lainnya. Aduh, kok bisa? Bisa gawat ini, ucap para warga sambil memutuskan solusi itu. Tidak apa-apa, Bayu itu orang baik. Desa ini tidak akan terkena tulah, aku jamin, ucap warga yang lainnya. Sementara itu, Bayu yang sudah berhasil menyelamatkan anaknya menangis terseduh-seduh. Kamu harus hidup, nak. Kamu harus hidup. Bayu menamakan anak itu dengan nama Kemala Sari, yang berarti batu indah yang bercahaya. Bayu sangat berharap Kemala akan menjadi seorang wanita yang tegar, kuat, dan pemberani. Bayu juga sangat mengharapkan bahwa dirinya bisa membantu ibunya untuk tumbuh menjadi sebuah keluarga yang harmonis. Terlebih lagi, Kemala ini adalah wanita yang dilahirkan di hari Rebo Wekasan, sehingga sudah pasti dia akan menjadi incaran Mbah Gatra juga Mas Purnomo yang bersikeras dengan loyal untuk mengerahkan embel-embel penyelamatan desa dengan membunuh seluruh anak yang lahir di hari Rebo Wekasan. Untuk mengantisipasi hal itu, Bayu pun memerintahkan kepada istrinya untuk tidak mengeluarkan Kemala ketika hari menjelang siang. Dia hanya boleh keluar jika fajar menyingsing, keluar sembari menghangatkan tubuhnya, lalu harus masuk kembali jika benar-benar matahari telah berada di puncak kepala. Hal ini dikarenakan jika Mas Pur dan Bagatra senang berpatroli di siang hingga menuju sore. Waktu ekstrim itu adalah waktu yang digunakan para warga untuk beristirahat. Beberapa hari setelah hilangnya bayi yang bernama Kemala Sari dari cengkraman Mas Pur, juga isu tentang bencana yang akan dihadapi para warga pun hanya sebatas gurauan serta candaan biasa. Para warga menganggap itu adalah ancaman yang nantinya ditimbulkan untuk mengerahkan anak yang lahir di Rebo Wekasan dan dijadikan tumbal oleh Mbah Gatra sebagai penguat ilmu hitamnya. Hingga akhirnya para warga pun tidak percaya mengenai ancaman yang keluar dari mulut busuk Mbah Gatra tersebut. Lalu mereka pun melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun siapa sangka dalam waktu yang sesingkat itu, tulah itu benar-benar nyata. Para warga yang menginjakan kaki satu langkah keluar dari rumahnya, perutnya akan terkena panas santet yang ternyata sudah beberapa hari ini telah mengangkasa di atas warga. Panah itu berbentuk seperti kilatan cahaya yang sekelebat menabrakkan diri ke perut para warga. Lalu setelah itu mereka akan terjatuh dan tewas seketika. Namun selama beberapa hari tersebut, Bayu memang sudah memiliki firasat tidak enak. Dia pun tidak memperkenankan sang istri untuk keluar rumah. Lihat, langitnya gelap. Ya,
Langit gelap. Hal itu sebagai pertanda bahwa desa dalam keadaan bahaya. Padahal bayi yang baru saja lahir harus sering terkena cahaya sinar matahari untuk memperkuat imunitas bayi tersebut. Dan untuk menstrategikan itu, Bayu pun melubangi satu genteng rumahnya yang digunakan untuk menjemur anaknya ketika pagi telah tiba. Jika malam telah datang, ratusan kilatan panas kelebat melewati rumah untuk menuju pemukiman warga lainnya. Bayu percaya bahwa itu adalah santet yang dikirimkan oleh Mbak Gatra untuk membunuh warga yang tidak bisa menjawab perihal keberadaan bayinya tersebut. "Jangan keluar, tunggu sampai kilatan itu menghilang," ucap Bayu kepada istrinya. Istrinya yang sedang menggendong kepala pun hanya bisa mengangguk dan menuruti semua perkataan suaminya. Dan benar saja, hal yang tidak diinginkan oleh Bayu benar-benar terjadi. Banyak warga yang keluar dari rumahnya karena mereka pikir isu tentang tulah itu hanyalah bualan tua bangka Mbak Gatra. Namun, pada kenyataannya, mereka juga yang dijadikan korban dari santet Rebo Wekasan. Para warga yang tewas di tempat dibiarkan saja di depan rumah. Mereka percaya santet itu belum usai dan akan terus menyerap para warga sampai bayi yang lahir di Rebo Wekasan itu benar-benar ditemukan. Tanah di sana penuh dengan darah. Tangisan, teriakan, rintihan, umpatan, dan cacian mengarahkan kepada pelaku santet itu. Tak ada yang berani mendobrak pintu untuk keluar dan kabur dari tempat itu. Semua warga diperbudak oleh rasa ketakutan dan ancaman yang menghantui. Kematian seolah-olah menjadi tonggak terakhir harapan mereka. Mereka hanya terus memanjatkan doa dari dalam rumah mereka masing-masing. Pasokan makanan pun sudah berkurang. Para mayat berjejer di depan rumah juga menjadi membusuk dan penuh dengan lalat hijau yang besar. "Mas," ucap Liri istri Bayu. "Kenapa, Dek?" tanya Bayu. "Apa ini semua karena Kemala?" tanya sang istri. "Tidak, Dek. Kemala itu adalah anak kita. Jangan sesekali menyalahkan amanat yang Tuhan sudah berikan," ucap Bayu. "Lalu sampai kapan kita terus-menerus di sini? Kita harus pergi dari sini, Mas," ucap istrinya Bayu. "Sabar ya, Dek. Tunggu masalah ini reda," ucap Bayu lagi. Bayu pun lalu mengusap-ngusap pipi Kemala yang halus itu. "Duk, kamu harus memalsukan nama aslimu ya." Selepas kejadian itu, Bayu pun memiliki firasat yang kurang enak dalam benaknya. "Dek, kok aku takut ya?" "Loh, takut kenapa, Mas?" "Takut karena Gatra akan kesini lalu mengambil anak kita," ucap Bayu lagi. Apa yang difikirkan oleh Bayu ternyata terfikirkan juga oleh istrinya. Mereka pun berkeinginan untuk kabur dari rumah itu secara bersamaan. Dan tepat di waktu fajar, tepat di mana suasana sudah kondusif, mereka berdua pun lalu meninggalkan rumah dari pintu belakang. Bayu menggendong Kemala sedangkan istrinya membawa sedikit pasokan makanan sebagai bekal semasa di perjalanan. Di tengah perjalanan, Bayu mendengar teriakan minta tolong di area pemukiman warga. Dan dia juga kala itu melihat Mas Purnomo bersama dengan Mbah Gatra yang sedang menyiksa para warga. Jenazah warga yang terkena serangan santet itu lalu dibuang ke tengah hutan. Tak ada yang tahu seperti apa pembuangan itu berlangsung. Menurut kabar yang beredar, jenazah itu dilemparkan seperti sampah yang sudah membusuk. Lalu beberapa warga lainnya pun dipaksa untuk berbicara keras mengenai keberadaan anak yang lahir tepat di malam Rebo Wekasan. Mereka tidak ingin menjawabnya. Warga tetap bersikukuh untuk menyelamatkan Bayu beserta keluarga kecilnya. Dan malam itu menjadi malam yang panjang di hati Bayu dan juga istrinya. Para warga banyak yang berguguran. Tetap saja bayi yang dimaksud Gatra dan juga Mas Purnomo tidak ditemukan. Hingga akhirnya Bayu dan istrinya pun menetap di suatu tempat yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pemukiman warga, namun juga tidak terlalu berdekatan. Perjalanan hidup mereka memiliki sisi perjuangan yang sangat menantang. Selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, Bayu tetap mengungsi dari pemukiman warga. Hingga terdengarlah rumor jika anak dari Purnomo dan Nanik telah lahir. Anak itu berjenis kelamin laki-laki dan bernama Panji Purnomo.
Anak itu tumbuh dan besar di lingkungan Gatra dan menjadi sebuah harapan besar Purnomo untuk menjadi petinggi desa selanjutnya. Panji kecil seringkali bermain dengan anak warga, namun beberapa warga pun sempat menghalangi anaknya untuk bermain dengan Panji. Hal ini dikarenakan Panji merupakan anak dari seorang petinggi desa yang kejam yang telah membunuh banyak warga ketika tragedi di mana seluruh warga terkena panah santet. Para warga membatasi anak-anaknya untuk bercengkrama langsung dengan Panji. Hal ini membuat tanda tanya besar dalam hidup Panji. Dia yang tidak tahu menahu tentang kesalahan orang tuanya serta masa lalu yang dihadapinya saat itu sempat bertanya juga kepada sang ibu, yaitu Bu Nanik. "Bu, kenapa aku tidak punya teman?" tanya Panji kala itu. "Loh nak, gak usah dipikirkan ya. Temanmu itu banyak loh," ucap sang ibu. Panji pun terus menggerutu mengapa dia tidak memiliki teman. Setiap kali Panji ingin ikut bermain, selalu saja orang tua dari anak-anak warga kampung itu menyuruhnya pulang. "Aku mesti bagaimana, Bu?" Panji menangis sejadi-jadinya. Dia hanya menginginkan teman untuk menghibur hari-harinya yang kosong. Hingga akhirnya berita ini pun didengar oleh Purnomo. Sebagai seorang ayah, dia mesti harus memberikan solusi yang tepat agar tidak berseberangan dengan pemikiran anak tersebut. Purnomo pun lalu mengabulkan permintaan Panji, lalu dia membawanya menuju ke tengah pemukiman warga. Di situ, para warga serta anak-anaknya sedang bermain di depan rumah. Kehadiran Purnomo kala itu langsung membuat seluruh warga terkejut. Tak ada yang bisa dilakukan kecuali satu, diam. Para warganya terdiam sembari menunduk ketika langkah kecil seorang anak kecil yang bernama Panji digandeng oleh seorang pembunuh warga yang sangat mengerikan, yaitu Purnomo yang merupakan antek-antek dan tangan kanan dari Mbak Gatra. "Anakku mau mainan di sini. Tolong ditemani," ucap Purnomo. Para warga pun hanya bisa menjawab, "Nggih." Para warga menyuruh anak-anaknya untuk bermain bersama Panji. Alhasil mereka semua pun menuruti apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Purnomo duduk di sebelah rumah warga sambil memandangi para warga dan juga Panji anaknya. Dia menyadari bahwa desa ini sudah lama dibangun, namun baru sekarang ia merasakan ketenangan yang paling dalam. Seluruh anak warga tampak ramah dan menghormatinya. Tak ada dalam benak dirinya untuk menyakiti Panji, anak kesayangannya. Namun, itu hanya praduga dan prakira yang dipikirkan oleh Purnomo terhadap aktivitas warga yang telah lama ditinggalkannya. Ternyata, warga kini masih memiliki dendam yang sama. Bahkan, dia sengaja menaruh diam-diam hal itu agar tidak tercium langsung oleh Purnomo maupun Mbah Gatra. Ketika mata Purnomo sedang tidak waspada, Panji tidak sengaja disepak terjang kakinya oleh anak warga karena kebetulan kala itu mereka semua sedang bermain lari-larian. Panji pun terjatuh, dia menangis keras. Hal itu membuat Purnomo pun beranjak bangkit. Sebelumnya, anak yang telah menyepak kaki Panji itu telah meminta maaf, begitu juga dengan orang tuanya. Namun, Panji tumbuh menjadi seseorang yang egois dan menyebalkan. Dia tidak terima kalau dirinya terjatuh hingga menyebabkan luka goresan di kakinya. Panji menangis sejadi-jadinya. Para warga di sini berusaha untuk menenangkan Panji, namun Panji tidak mau ditenangkan oleh warga. Purnomo segera menuju ke arah Panji. Dia pun lalu menyuruh Panji untuk memberitahu siapa pelakunya. Panji kala itu menunjuk kepada seorang anak laki-laki bertubuh kurus dan berambut ikal. Orang tuanya kala itu memohon-mohon, bahkan bersujud dan meminta ampun kepada Purnomo untuk memaafkan kesalahannya yang dilakukan oleh anaknya. Namun Purnomo hanya diam, tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulutnya. Yang ia ucapkan kala itu adalah darah dibalas darah. Begitulah kekejaman yang diberikan Purnomo, walau hanya masalah sepele yang ditimbulkan oleh warga. Begitu juga alasan terkuat dari para warga agar tidak membiarkan anak-anaknya untuk bermain bersama Panji yang merupakan anak dari seorang pembunuh dari warga desanya karena santet. Tidak lama kemudian, Purnomo pun mulai mendekati anak laki-laki itu.
Dia pun menekan jidat dari anak itu dengan keras. Anak itu menangis kesakitan. Kedua tangannya memukul-mukuli tangan Purnomo, namun Purnomo tetap kokoh menahannya. Orang tua dari anak itu datang sambil mengancam Purnomo untuk membunuhnya. Namun begitu ia mendekati anaknya, anak itu telah tewas terlebih dahulu dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Panji yang melihat semua itu pun lalu ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh sang ayah. Para warga berlari ketakutan dan menggendong anak-anaknya agar tidak terlibat dalam masalah ini terlalu jauh. Purnomo pun lalu berkata kepada Panji, Ini adalah alasan ayah agar kamu tidak bermain dengan mereka. Kamu itu akan terluka dan sakit. Mulai sekarang, darah dibalas darah." Perlakuan Purnomo terhadap anaknya ini menimbulkan kesan yang berbahaya. Pasalnya, Panji tumbuh sebagai seorang pemuda yang tak takut terhadap siapapun. Dan semenjak kejadian itu, Purnomo mendidik Panji untuk tidak lagi bercengkrama dengan para penduduk desa. Dia lebih memilih memasukkan Panji ke dalam dunianya. Panji diajarkan berbagai ajaran ilmu hitam yang dilepaskan langsung oleh Mbah Gatra. Bertahun-tahun Panji mempelajari hal itu dengan sempurna. Panji mampu menirukan segala hal yang diinginkan oleh orang tuanya. Namun hal ini tidak diinginkan oleh Nanik sang ibu, yang menginginkan Panji tumbuh besar sebagai pemuda yang baik. Sikap emosional dan egoisnya seakan-akan merasuki seluruh tubuh Panji hingga membuatnya lupa daratan dan tak pernah takut terhadap siapapun. Di usia Panji yang mulai menginjak usia 18 tahun, ia pun lalu disuruh mengembara ke suatu tempat yang minim akan penduduk. Tujuannya hanya satu, dia ingin memperdalam ilmu kebatinannya lebih jauh. Panji lalu memasuki sebuah tempat yang minim penduduk, dan di sana ternyata ia mendapati seorang wanita yang cantik yang tumbuh jauh dari perkiraannya. Ya, wanita itu tak pernah ditemuinya dan belum pernah mendapatinya di desa manapun. Dan nama wanita itu adalah Kemala Sari. Panji pun menemui Kemala di sebuah rumah gubuk tua yang terdapat kedua orang tuanya. Bayu tidak menyadari jika pemuda itu adalah Panji. Maka dari itu, dia pun menerima Panji selayaknya tamu yang mendatangi rumah. Panji disuguhkan makanan seadanya. Dia pun menanyakan maksud dan tujuan datang ke desa tersebut. "Aku ingin memperdalam ilmu kebatinanku." "Ilmu kebatinan apa yang akan kau perdalam?" "Aku sedang ditugaskan untuk membunuh seseorang yang akan dijadikan sebuah persyaratan." "Apa persyaratannya?" tanya Bayu. "Membunuh wanita yang lahir di Rebo Wekasan. Karena hanya dengan itulah ilmu kebatinanku akan menjadi sempurna," ucap Panji. Dan betapa terkejutnya Bayu kalau mendengar hal itu. Ia pun lalu menutup pembicaraannya dan mempersilahkan Panji untuk keluar dari rumah. Panji tidak mengerti akan perlakuan aneh dari Pak Bayu terhadapnya. Lalu dia pun menanyakan perihal anak wanita tersebut. "Siapa nama anakmu?" tanya Panji. Bayu tahu salah satu hal yang dicegahnya adalah dengan memalsukan nama asli dari Kemala. "Tiara Sari, itulah nama anakku," ucap Pak Bayu. Panji pun memperhatikan gerak-gerik dari Pak Bayu yang kala itu nampak ketakutan. Akhirnya Panji pun mulai mengutarakan perasaannya jika dirinya menyukai anak dari Pak Bayu itu yang bernama Tiara. Pak Bayu hanya tersenyum. Dia lalu menepuk pundak Panji dan berkata, "Nak, anakku ini orang cacat. Dia tidak bisa membedakan mana bau amis dan mana bau harum. Hidungnya bermasalah dan saya takut kalau kamu akan tersindir." "Oh, tidak apa, Pak. Aku menerima kelebihan dan kekurangan karena aku benar-benar mencintainya." Pak Bayu menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu dia memerintahkan kepada Panji untuk menyelesaikan dulu ilmu kebatinannya sampai nanti waktu yang ditentukan barulah ia boleh meminang Tiara asalkan tanpa didatangi oleh kedua orang tuanya. Alhasil Panji pun menyetujui itu semua. Ia lalu menyelesaikan tirakat itu dalam sehari semalam dan mengurungkan niatannya untuk mencari wanita yang terlahir di hari Rebo Wekasan. Pak Bayu di sini khawatir jika Panji akan membunuh Kemala jika ia menyadari bahwa Kemala adalah orang yang dimaksud itu. "Nak, maukah aku jodohkan engkau
dengan seorang pemuda yang memiliki ilmu kebatinan tinggi itu. Kemala hanya diam. Orang itu juga yang akan melakukan dua hal padamu. Dua hal, ayah? Ya, kamu bisa saja dibunuh atau dilindunginya. Namun, jika kamu hanya berdiam diri sampai ia sadar, kamu akan menjadi korban sebagai kesempurnaan ilmunya. Ucap Pak Bayu lagi. Aku akan menuruti segala perkataanmu, ayah. Setelah Kemala menyetujui hal itu, Bayu pun lalu mengunjungi tempat bersemedinya Panji yang berada di sebuah gunung yang jauh dari penduduk. Di sana, Panji benar-benar menyatu dengan alam. Dia pun bisa tahu siapa yang akan datang. Akhirnya, setelah diputuskan, Pak Bayu pun akhirnya mempersilahkan Panji untuk menikahi Tiara alias Kemala dengan syarat Tiara ini tidak boleh dipertemukan oleh kedua orang tua Panji. Panji pun lalu menyetujuinya. Pernikahan itu digelar sederhana dan dengan adat Jawa kuno sekaligus beberapa orang saja yang datang. Hal ini dicegah agar tidak ada kecurigaan dalam diri Panji. Selama dalam masa pernikahan tersebut, Panji selalu didatangi oleh Bagatra di dalam mimpinya. Bagatra menyampaikan bahwa wanita yang dicarinya itu adalah istrinya kini yang bernama Tiara. Panji, ia terbangun dan menatap wajah sang istri dengan tatapan yang mengerikan. Ia pun lalu mencoba untuk mencengkram Tiara, namun Tiara terbangun terlebih dahulu. Kau ternyata adalah wanita yang kucari, tanya Panji. Jika memang benar, aku tidak takut. Apa yang kau lakukan padaku? Mengapa kau merahasiakannya? Tanya Panji. Aku hanya ingin melindungi kedua orang tuaku. Aku tak ingin mereka menjadi korban keganasan ambisi seluruh keluargamu, ucap Tiara. Hati Panji pun terenyuh. Ya, selama ini dia telah diajari kebencian terhadap orang-orang yang terlahir di hari Rebo Wekasan, teruntuk menciptakan ambisinya sebagai seseorang yang ditakuti. Panji tidak ada keinginan sedikit pun untuk membunuh istrinya, walau itu adalah perintah dari Mbak Gatra. Aku akan pergi menuju ke tempat orang tuaku. Nanti aku kembali lagi. Mendengar hal itu, Tiara alias Kemala pun menjadi takut jika dia akan membunuh keluarganya. Namun Panji menekankan kepada istrinya itu untuk tetap tenang. Dia kini bukanlah orang yang harus ditakuti lagi karena dia adalah suaminya sekarang. Tiara pun tersenyum mendengar perkataan itu. Dia benar-benar beruntung bisa mendapati pria yang mau melindungi keluarganya. Panji pun lalu berangkat menuju ke rumah orang tuanya. Ia berpamitan kepada mertuanya, Pak Bayu selaku mertuanya sekarang. Sebelum itu, Panji pun diberi pesan agar menyamarkan nama asli dari Tiara itu sendiri. Panji pun mengiyakan. Pak Bayu sebenarnya di sini khawatir bahwa Panji melanggar akan perjanjian, namun keselamatan anaknya adalah prioritas utamanya. Panji berangkat ketika malam hari tepat di mana bulan purnama mengangkasa dan menerangi rumah penduduk desa. Ketika sampai, ia pun telah mendapati kedua orang tuanya dan juga Mbak Gatra yang sudah berada di depan rumah. Panji pun langsung menyalami semuanya. Namun, ketika ia ingin mencium tangan dari Mbak Gatra pun menolaknya lalu menampar wajah Panji dengan keras. Plak! Panji terkejut atas perlakuan dari gurunya itu. Kenapa, Mbak? Kamu sudah menikah dengan perempuan itu? Tanya Mbak Gatra. Panji tak bisa berkata-kata, raut wajahnya menjadi beku dan tak mampu menggubris fakta itu. Kenapa, nak? Kenapa kamu melanggar larangan itu? Tanya sang ayah. Aku cinta kepada wanita itu, ucap Panji. Mbak Gatra pun mengambil sesuatu yang berada di dalam sakunya. Ia mengambil 3 buah jarum. Siapa namanya? Tanya Mbak Gatra. Panji pun terdiam. Ia ingat akan pesan dari mertuanya untuk merahasiakan nama asli dari istrinya tersebut. Kamu tidak berani jawab? Tanya Mbak Gatra. Purnomo pun lalu menghalangi Mbak Gatra untuk bertindak lebih jauh. Sudah Mbah, nanti biar aku yang menyelesaikan masalah ini. Jelas Purnomo. Ora iso. Pilih mana sekarang? Gurumu atau perempuan itu? Tanya Mbak Gatra. Panji lalu menatap wajah ibunya. Bu Nanik hanya bisa mengangguk faham urusan cinta tak akan ada yang pernah bisa menghalangi. Aku tidak tahu, Mbah. Baik. Kamu tidak mau memberitahu nama wanita itu tidak apa-apa. Tapi ingatlah,
Mertuamu akan mati malam ini juga, ancam Mbah Gatra. Bah, jangan bah, jangan. Mbah Gatra pun lalu tahu nama asli dari Pak Bayu. Dia sengaja tidak bertindak sebagaimana dia lakukan sebelumnya, bahwa Bayu adalah orang tua dari pemilik anak perempuan yang dilahirkan di Rebowekasan, karena memang ia menunggu momen yang tepat dan sekarang merupakan momen yang tepat untuk membuat hati Panji hancur berkeping-keping. Mbah Gatra lalu masuk ke dalam rumah Purnomo. Dia pun mencoba untuk menyantet Pak Bayu yang merupakan ayah dari anak yang lahir di Rebowekasan itu. Panji sempat meringsek maju untuk menghalangi Mbah Gatra melakukan hal itu, namun tindakan ini dicegah oleh ayahnya. Keputusanmu adalah resikomu. Kamu telah keluar dari ketetapan manusia yang diharapkan, ucap Purnomo ayahnya. Mbah Gatra pun mulai melakukan meditasi dan mengingat serta melafalkan nama asli dari Pak Bayu. Ya, nama asli dari Pak Bayu sendiri adalah Bayu Astapada. Dia pun lalu menusuk-nusuk lengan kanannya hingga mengeluarkan darah yang tidak sedikit. Lalu ia berkomat-kamit sambil mengingat wajah Bayu yang akan disantet. "Kowe kudu mati Bayu," ucap Mbah Gatra. Akhirnya Mbah Gatra pun benar-benar menyantet Pak Bayu dengan menusuk-nusuk seluruh anggota badannya. Belum puas sampai di situ, istri dari Pak Bayu juga akan dijadikan sandera sebagai awal ancaman baru bagi Mbah Gatra itu. Beberapa menit sebelum santet itu diluncurkan kepada Pak Bayu, Kemala merasakan hawa di dalam rumahnya agak panas. Ia pun kemudian ingin keluar dari rumah hanya sekedar melihat bintang di langit. Namun kala itu Pak Bayu melarangnya keluar. "Nah, jangan keluar dari rumah," pinta Pak Bayu. "Loh, nopo Pak?" tanya Kemala. "Ora apa-apa nduk, hawanya gak enak," jawab Pak Bayu. "Tapi neng omah gerah Pak," jelas Kemala. "Ya sudah, tapi sebentar saja. Nanti Bapak ambilkan air dari sumur belakang rumah." Pak Bayu pun berniat mengambil air itu dengan tujuan agar Kemala bisa mandi dan menyejukkan badannya dengan air tersebut. Kemala mengiyakan. Dia pun mengikuti langkah Pak Bayu dari belakang. Namun baru beberapa langkah Pak Bayu melangkah, tubuhnya tiba-tiba terhenti. "Loh, ada apa Pak?" tanya Kemala. "Lari Nduk, lari," pinta Pak Bayu. Pak Bayu pun membalikan badannya ke arah Kemala, dan ketika ia membalikan tubuhnya, Kemala di sini terkejut bukan kepalang. Ya, tubuh Pak Bayu kala itu sudah dipenuhi dengan darah di sekujur tubuhnya. Setelah itu Kemala mendengar jelas suara tulang-tulang yang dipatahkan dari tubuh ayahnya. "Pak, ada apa Pak?" tanya Kemala sambil menangis. "Lari Nduk, lari. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Pak." Kemala pun lalu melangkah perlahan ke arah Pak Bayu. Namun semakin mendekat Pak Bayu seperti seolah disiksa oleh sesuatu. "Nah, jangan maju," ucap Pak Bayu. "Pak, kenapa Pak?" teriak Kemala. Sang ibu yang mendengar suara teriakan itu pun langsung terbangun, dan ia terkejut kala memperhatikan tubuh suaminya yang sudah penuh dengan darah dan luka goresan. Bahkan beberapa kali terdengar suara tulang yang patah. "Pak, kenapa itu badanmu?" "Santet, ini santet Bu," jawab Pak Bayu. "Santet? Oh Gusti, bagaimana ini?" Bu Kemala pun merasa panik. "Bu, aku sudah tidak kuat." Tubuh Pak Bayu ambruk seketika. Mulutnya tidak mau menutup, matanya memutih. "Bapak!" teriak Kemala saat menyaksikan ayahnya meninggal dunia di hadapannya. Kemala dan ibunya langsung memeluki tubuh Pak Bayu yang kala itu sudah terkapar di lantai. "Ini semua gara-gara Panji," ucap Kemala dengan wajah penuh dendam. Panji menyaksikan bekas luka yang ada di tangan Mbah Gatra. "Lihat ini, nyata," ucap Mbah Gatra dengan wajah sumringah. Apa maksudnya ini?" tanya Panji. "Bah, kamu beneran nyantet Bayu?" Pertanyaan dari Pak Purnomo ini membuat Panji naik pitam. "Pak Bayu, Mbak menyantet Pak Bayu?" tanya Panji. "Ya, kamu itu ndak tahu, santet Rebowekasan?" tanya Mbah Gatra. "Sudah Mbak, sudah, jangan diteruskan," ucap Purnomo. "Bapakmu itu sudah sering melakukan santet ini dan korbannya adalah warganya sendiri," jelas Mbah Gatra. "Itu benar Pak, benar itu semua Pak," tanya Panji. Purnomo pun hanya terdiam. "Pak, kamu melakukan santet ini untuk apa?" tanya Panji lagi.
Sudah nak, ucap Bu Nani. Bu, siapa yang tidak kesal bu? Melihat orang tua yang tingkahnya seperti setan, tanya Panji. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi Panji yang sedari tadi menatap wajah ayahnya dengan perasaan kesal. Tutup mulutmu. Aku melakukan ini untuk desa. Gara-gara perempuan Rebo Wekasan itu, semuanya hancur berantakan. Jelas Purnomo. Panji memegangi pipinya. Dia ingat betul ketika hal serupa dilakukan oleh Purnomo ketika membunuh anak kecil di tengah warga karena sifat egoisnya. Bu Nani menangis sejadi-jadinya kala melihat pergolakan di dalam keluarganya. Ia tak bisa menutup-nutupi aib keluarganya sendiri ketika semuanya benar-benar sudah terbuka. Aku mendidik kamu supaya bisa menjadi laki-laki yang memimpin desa ini. Panji tersenyum pahit kala mendengar ucapan itu. Ia lalu menatap wajah Mbak Gatra. Aku berjanji. Aku akan membunuh kalian semua. Jelas Panji. Dia pun lalu beranjak pergi dari rumahnya. Nah, kamu mau kemana? Ucap sang ibu. Bu, aku sudah dewasa. Ucap Panji. Kamu pergi untuk mengancam kami. Ingat, ilmu kebatinanmu belum cukup untuk melawan kami semua, Panji. Ucap Mbak Gatra. Lihat saja nanti. Jelas Panji sambil membanting pintu dengan kerasnya. Bagaimana ini, Bah? Panji sudah berada di tahap penyempurnaan ilmunya. Dia bisa saja membunuh kita semua dengan ilmunya itu. Jelas Mbak Gatra. Pak, cukup Pak. Jangan menambah api lagi. Jelas Bu Nanik. Diam. Gara-gara kamu Panji bersikap seperti ini. Jelas Purnomo. Bu Nanik pun hanya terdiam. Ya, dia tidak tahu harus bagaimana lagi. Namun, dia juga tak bisa terus-menerus melihat pergolakan dan guncangan di dalam keluarganya. Panji berlari menuju ke tempat Kemala dengan wajah cemas. Ia menatap para warga yang berada di rumah dengan perasaan takut. Ya, wajah para warga itu seolah seperti mengutuk seluruh pergerakannya. Bahkan ia juga sempat mendengar umpatan lirih yang terdengar dengan sendirinya. Di fase ini, orang-orang setingkatannya mampu mendengar walau suara yang digaungkan hanya lirih atau berada di dalam hati. Anak setan, dasar pembunuh. Panji tak lagi mempedulikan itu semua. Dia tetap terus berjalan sambil memandangi langit yang semula terang menjadi gelap. Berbeda dengan Kemala, ia telah menyiapkan sebilah pisau yang sedari tadi diasahnya hingga tajam. Bu, kamu mau apa? Aku ingin membunuh Panji, Bu. Jangan, Du, jangan. Kemala terdiam. Dia lalu menatap wajah sang ibu dengan guratan kesal di raut wajahnya. Sampai kapan, Bu? Sampai kapan keluarga kita diinjak-injak? Tanya Kemala. Du, tidak seperti ini tapi caranya. Jelas sang ibu. Brak! Pintu rumah terbuka. Panji menghela nafas sebentar sambil menatap wajah ibu mertuanya dan juga Kemala yang tengah membelakanginya. Di lantai terlihat terbujur kaku jasad Pak Bayu yang belum dikubur. Bu, Kemala, ucap Panji. Kamu sudah datang, Nak, ucap ibu mertuanya. Oke, Bu. Kemala, kamu tidak apa-apa? Tanya Panji. Sudah datang kamu dari rumah iblis itu? Tanya Kemala tajam. Panji melangkah maju, namun ibunya menangis lirik karena tahu apa yang akan dilakukan anaknya terhadap Panji. Kemala, kamu sedang apa? Tanya Panji. Kemala pun berhenti mengasah pisau. Dia menggenggam erat pisau itu di tangan kanannya, lalu gagangnya dikaitkan dengan kain supaya tambah kuat. Aku arep pateni kowe. Senyum Kemala. Kemala pun membalikkan badannya. Di tangan kanannya telah terikat pisau dengan kain yang akan digunakan untuk membunuh Panji seperti yang telah ia rencanakan. Apa kau siap menyebut ajalmu? Tanya Kemala. Kemala, jangan. Cukup, Bu. Apa ibu tidak merasa keluarga sendiri dibunuh? Apakah ibu tidak merasa telah disiksa oleh keluarga Panji? Ucap Kemala sambil menangis. Kemala, ucap Panji. Sekarang aku paham. Kenapa kamu mau menikahiku? Karena kau ingin membasmi seluruh keluargaku, kan? Tanya Kemala. Tidak, Kemala, ucap Panji. Sudah. Tidak usah memanggil namaku setan. Kemala berlari sambil menodongkan pisaunya ke arah Panji. Ibunya terjatuh sambil memegangi kepalanya karena melihat tingkah anaknya kini berubah seolah seperti harimau yang ganas. Panji pun hanya terdiam. Dia hanya mengangkat kedua tangannya ke arah atas.
Sudah cukup, ucap Panji. Bruk, dengan seketika Kemala pun terlempar dengan sendirinya, tubuhnya tersungkur jatuh di dekat jasad bapaknya. Bajingan kamu Panji. Kemala masih kuat untuk bangkit, namun Panji mengangkat tangannya lagi dan prak, pisau yang dilekatkan oleh kain di tangan kanannya terlepas dengan sendirinya. Kemala pun terlempar lagi di dekat jasad bapaknya. Kepalanya terbentur lantai hingga membuat dirinya pingsan. Aku cinta kamu, Kemala. Tolong jangan pernah membenci aku, tangis Panji. Panji pun lalu keluar dari rumah, namun ibu Kemala menghalaunya terlebih dahulu. Nak, sudah nak, jangan diteruskan, ucap ibu Kemala. Panji tersenyum. Dia seperti menampakkan pesan terakhir lewat raut wajahnya. Rapopo bu, kata bapakku, darah harus dibalas darah. Panji melepaskan genggaman erat tangan halus sang mertua. Ia kemudian mengambil pisau di dekat Kemala dan berangkat menuju ke tengah hutan tempat ia melakukan meditasi. Panji kemudian mengambil beberapa helai daun yang akan dijadikan sebuah wadah santet serangan balik. Ya, santetnya memang tidak separah Mbak Gatra yang hanya memasukkan jarinya dengan 3 buah jari korban langsung meninggal dunia. Namun santet yang akan dilakukan oleh Panji ini terkesan unik. Ia sengaja menyerang namun juga melakukan pertahanan. Panji kemudian mengiris secara perlahan kulit pahanya dengan pisau yang digunakan oleh Kemala untuk membunuhnya tadi. Pak, kamu mengajariku untuk membalas darah dengan darah. Saat ini aku akan mengabulkan ajaranmu itu. Panji memejamkan matanya untuk menambah kefokusan. Ia lalu mengucapkan sebuah mantra sembari mengarahkan dedaunan itu ke arah langit. Aku sudah tidak takut lagi dengan sumpahku. Aku tidak takut lagi dengan tujuan hidupku. Darah harus dibalas dengan darah. Daun itu terbelah menjadi beberapa bagian dan meneteskan darah. Itu berarti santet itu sudah berhasil. Pak Purnomo tiba-tiba merasakan hawa yang berbeda setelah kepergian Panji. Ia merasa ada sesuatu yang harus disampaikannya terlebih dahulu. Ya, hati kecilnya ingin sekali ia meminta maaf kepada Panji karena dia adalah anak semata wayangnya. Namun, ketika dia ingin keluar dari rumah, Mbah Gatra menghampirinya sambil memberikan 3 jarum yang sama ketika dia membunuh Pak Bayu. Apa ini, Mbah? Tanya Purnomo. Anakmu sudah manjat bukit. Harus hati-hati. Purnomo pun mengambil 3 buah jarum itu di tangan Mbah Gatra. Semestinya kamu harus tahu, anakmu itu telah menguasai santet dengan sempurna. Salah sedikit, kamu akan terbunuh. Aku tidak keberatan, Mbah, jika dia berhasil membunuhku. Dia memang telah membenciku. Purnomo pun mengabaikan perintah dari Mbah Gatra. Di atas rumah sudah banyak santet, jangan keluar dulu, pinta Mbah Gatra. Namun Purnomo tidak menghiraukannya. Ia pun membuka pintu secara perlahan. Baru 1 langkah ia melintasinya. Ratusan panah menyerang tubuh Purnomo dengan cepat. Ia terdiam sesaat. Darahnya tiba-tiba mengalir deras dari setiap organ tubuhnya. Purnomo, ucap Mbah Gatra. Tubuh Purnomo ambruk seketika. Ya, ia tewas terkena santet yang diarahkan oleh Panji. Mbah Gatra lalu mendekati tubuh Purnomo yang telah tergeletak di depan rumahnya. Anakmu telah mewarisi ilmu itu. Sekarang biar aku yang akan membunuhnya untuk membalas kematianmu, ucap Mbah Gatra. Bu Nanik pun keluar dari kamar. Ia melihat kondisi suaminya telah tewas tergeletak di hadapan rumah. Mas Pur, teriak Bu Nanik. Mbah Gatra pun meninggalkan keduanya. Dia melangkah menuju ke kamar tempat di mana awal santet yang diserangkan oleh warga desa dilakukan oleh Purnomo. Bah, Purnomo mati, tangis Bu Nanik. Sudah mati ya mati, jangan dipusingkan, jawab santai Mbah Gatra. Maksudmu apa, Mbak? Kamu juga akan membunuh anakku, tanya Bu Nanik. Yo, senyum Mbah Gatra. Setan kamu, teriak Bu Nanik sambil menangis. Mbah Gatra di sini tidak meladeninya. Ia pun lalu pergi menuju ruangan dan mengambil beberapa jarum lagi dari dalam sakunya. Bu Nanik berlari ke arah Mbah Gatra. Dia ingin menghentikan langkah Mbah Gatra yang berkeinginan untuk membunuh Panji. Mbak, sudah Mbak.
Aku tidak ingin kamu membunuh semua keluargaku, pinta Bu Nanik sambil menggedor-gedor pintu. Mbah Gatra menaburkan sesuatu ke arah pintu itu dan dengan seketika ledakan hebat tercipta di dekat pintu tersebut hingga membuat pintu itu rusak parah dan Bu Nanik terpental karenanya. Bra! Jangan ganggu aku, ucap Mbak Gatra. Panji terlihat mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Rupanya ketika seseorang telah mengeluarkan seluruh tenaga dalamnya, bisa dikatakan kemungkinan besar tubuhnya juga akan ikut berkontraksi terhadap apa yang telah dikeluarkan. Panji berjalan tergopoh ketika hendak menuruni bukit, namun dia tidak menyadari bahwa itu belum selesai. Panji mengira santetnya tadi mengenai Mbah Gatra dan juga Purnomo saat itu, namun Mbah Gatra masih memantaunya dari kejauhan. Dia pun lalu bergerak menuju ke rumah Kemala untuk mengabarkan bahwa Mbah Gatra dan juga ayahnya sudah terbunuh. Setiap langkahnya tersimpan harapan untuk bisa memperbaiki hidupnya bersama dengan Kemala. Dia juga telah merahasiakan nama asli Kemala di hadapan siapapun dengan mengganti namanya menjadi Tiara. Hal ini dikarenakan agar Kemala tidak menjadi korban dari santet itu. Tenaga yang sudah ia kerahkan untuk menyantet ternyata memberikan tekanan terhadap tubuh Panji. Panji sulit melangkah. Pandangan kedua matanya kabur, indera penciumannya sudah tidak berfungsi. Nafasnya naik turun, begitu juga tekanan darahnya yang kurang normal. Walaupun begitu, dia tetap bersikeras untuk bisa sampai ke rumah Kemala dengan selamat. Dia tidak ingin meninggalkan Kemala yang sedang dirundung kesedihan. Begitu juga dengan ibu dari Kemala yang merasa terpukul ketika suaminya Pak Bayu telah meninggal dunia akibat dari keganasan santet itu. Panji terus memegangi batang dari pepohonan sebagai tempat pijakan tubuhnya yang hampir ambruk. Jantungnya terasa sakit. Dengan tiba-tiba tubuhnya merasa kepanasan semenjak ia mengeluarkan santet itu dengan media dedaunan dan darah serta nama yang ia hafal. Ketika Panji berhasil turun dari bukit, ia pun langsung menuju ke rumah Kemala yang jaraknya tidak jauh dari tempat ia berhasil turun. Tampak tak ada tanda-tanda serangan balik. Panji pun merasa lega, dia akan segera hidup bahagia dan menjalani hidup seperti orang normal pada umumnya. Langkah kakinya menginjakkan sebuah harapan. Sorot matanya memandang masa depan yang indah bersama dengan keluarga kecilnya nanti. Kedua tangannya ingin menggenggam tangan orang yang ia cintai. Sebelah kanan tangan istrinya dan sebelah kiri tangan anak-anaknya kelak nanti. Pintu rumah Kemala telah tampak dari kejauhan. Senyum tipis Panji keluarkan menjadi sangat berarti sebagai penyemangat barunya. Namun ketika ia ingin menjajakan kakinya di halaman depan rumah Kemala, Panji mendapati sinyal batin dari orang yang sangat ia kenal, dan orang itu adalah Mbah Gatra. Dia memberi suatu peringatan lewat obrolan batin. Beritahu nama asli istrimu, atau kau akan kubunuh hingga darah itu merembas ke dalam tanah. Panji yang sangat mendengar perkataan itu menjadi sangat ketakutan. Raut wajahnya berubah pucat, tangannya bergetar, kakinya tak bisa lagi menjejakkan. Beberapa langkah lagi menuju rumahnya, pandangannya mulai tak bisa dikontrol dengan baik. Ia masih terngiang dengan pesan batin sang guru Mbah Gatra. Satu langkah lagi kamu menuju ke arah depan, akan kurobek seluruh kulitmu, ucap Mbah Gatra lewat perkataan batinnya terhadap Panji. Dia masih belum bisa memutuskan kemana langkah kakinya melangkah. Dia masih belum bisa memberitahu alasan terbesarnya hingga dia bisa melangkah sejauh ini. Dia juga masih sangat takut jika nanti istrinya akan terkena serangan santet bila ia memberitahu nama asli istrinya. Panji tetap menenangkan diri. Kemudian ia melangkah perlahan menuju ke rumah Kemala. Merasa sudah aman, dia pun berlari sekuat tenaga sambil berteriak, "Bu, masuk ke dalam kamar!" Teriakan dari luar rumah. Ibu Kemala yang mendengar hal itu pun langsung menyeret paksa Kemala menuju ke dalam kamar dan menutupnya dengan rapat. Namun naas, tubuh Panji terlebih dahulu terkena serangan santet yang diarahkan oleh Mbah Gatra. Panji tewas seketika oleh santet yang tingkatannya lebih tinggi dari milik ayahnya dan juga dirinya. Santet itu adalah santet paling sempurna dengan tidak mengaitkan apapun, namun bisa membunuh apapun dalam sekejap. Seluruh kulit Panji seperti tersayat-sayat oleh ratusan bilah keris yang sangat tajam. Darah mengucur deras hingga membasahi tanah. Nantinya
Tanah itu akan berwarna merah dan dipercaya bahwa tempat itu memiliki tanah berwarna merah yang merupakan darah milik Panji. Tewasnya Panji ditandai dengan turunnya hujan di tempat itu. Ibu Kemala yang merasa tak mendengar suara Panji pun memberanikan diri untuk keluar dari kamar. Ia lalu membuka pintu dan terciumlah bau darah yang bercampur dengan bau air hujan. Ketika pintu itu dibuka, sang ibu terkejut melihat jasad Panji telah tewas dengan mulut menganga, mata melotot dan kedua tangannya mengarah ke rumah. Ia berkorban demi keselamatan istrinya dan mertuanya, lain dengan Mbah Gatra. Setelah ia puas membunuh Panji, dia pun keluar dari tempat tersebut namun dengan langkah yang bungkuk. Hal itu disebabkan Mbah Gatra menjadi bungkuk ketika ia menggunakan santet tingkat tinggi tersebut. Mbah Gatra berjalan perlahan keluar sambil membawa sebilah keris di sebelah tangan bagian kanan. Ia menatap tubuh Bu Nanik yang masih terkapar pingsan di depan pintu. Raut wajah Mbah Gatra tampak terlihat tua dengan garis keriput di seluruh wajahnya. Rambutnya juga sudah makin habis dan hanya menyisakan beberapa helai saja di kepalanya. Mbah Gatra menyadari energinya sudah habis dan akan kembali jika dia berhasil membunuh wanita yang bernama Kemala itu. Namun ketika dia akan melangkah pergi, Nanik terbangun sambil membawa potongan kayu runcing yang terhempas ketika ledakan tersebut. "Anakku sudah mati," tanya Bu Nanik. "Kamu mau pergi kemana, Gatra?" Mbak Gatra segera menjauhi Nanik. Ia ingin menggapai pintu depan rumah, namun langkah Nanik terlebih dahulu menarik baju dari Mbak Gatra dan menyeretnya. Dan tanpa banyak berkata, Nanik langsung menghujamkan potongan kayu runcing itu tepat di perut tua Gatra yang sudah melemah. Teriakan, tangisan dari Nanik mengeluarkan seluruh emosi terpendamnya. Ia membabi buta. Ekspresi marahnya bisa digambarkan sebagai seorang wanita yang telah kehilangan segala-galanya. Darah mengalir deras di lantai rumahnya. Dari dalam perutnya, Nanik bisa tahu jelas isi organ tubuh Mbak Gatra. Ya, seluruh organ tubuh Mbak Gatra dihancurkan. Dia tidak peduli dengan keputusannya itu, namun santet yang ia tahu adalah sebuah perjanjian iblis yang mengerikan. Tangan Gatra sudah tidak bergerak, matanya sudah terpejam, mulutnya masih menganga lebar. Namun tubuhnya sudah benar-benar tak bernyawa lagi. Gatra tewas. Nanik menangis sejadi-jadinya. Ia tampak gila namun terpaksa. Ia kemudian menyeret tubuh Gatra dan memasukkannya ke dalam karung goni berukuran besar. Di malam harinya, ia membuangnya di sebuah pantai dan membiarkan terbawa ombak hingga keberadaannya tidak diketahui kembali. Lain halnya dengan Panji dan Pak Bayu. Menurut narasumber, keduanya dikubur menjadi satu di sebuah tempat yang tidak boleh diketahui posisinya, mungkin karena faktor usia. Narasumber juga pembangunan di daerah itu yang terus-menerus menggali lahan, akhirnya kuburan dari mereka berdua hilang. Dan di depan rumah yang Kemala tempati kini berubah menjadi tanah merah yang subur dan makmur. Tanah itu sekarang digunakan untuk menanami beberapa macam bahan pokok seperti singkong dan lain-lain. Akhir dari kisah ini, Kemala dan ibunya pun lalu meninggalkan desa itu dan menetap di sebuah tempat yang jauh. Sedangkan Bu Nanik, dia sama, hanya saja Bu Nanik lebih memilih untuk keluar dari Pulau Jawa. Namun beberapa narasumber juga masih percaya jika Mbah Gatra belum benar-benar meninggal, karena ilmu kebatinannya yang tinggi hingga membuat dirinya masih meneror para warga desa hingga sekarang. Sehingga setiap Rebo Wekasan, tempat itu sering mengadakan acara makan-makan bersama, membaca doa dan bersedekah laut untuk menghormati para korban yang sudah menjadi korban dari keganasan santet Rebo Wekasan tersebut. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Restu Wiratmaja. Selalu menghadirkan kisah-kisah yang luar biasa ya Mas Restu. Horornya dapet, misterinya dapet, dan agak panjang ya, malam hari ini agak panjang, tapi overall keren banget kisahnya. Dan di sini saya coba kasih ini ya, Mas Restu, kalau dalam di awal kisah memang memberikan disclaimer bahwa, tapi memang ini sengaja saya berikan di akhir ya, bahwa kisah ini adalah kisah nyata. Namun di sini sang narasumber menurut Mas Restu Wiratmaja tidak ingin jika nama lokasi waktu kejadian itu disebutkan. Jadi mohon maaf apabila ada yang bertanya mungkin
daerahnya di mana dan kapan kejadiannya. Memang narasumbernya tidak berkenan untuk disampaikan hal itu. Tapi kalau menurut saya setelah saya membawakan kisah ini, ya kisah ini pasti terjadi di apa ya, masa lampau ya, pastinya masa lampau yang saat itu memang teknologi belum secanggih sekarang kalau yang saya lihat seperti demikian. Dan memang saya pernah dengar juga sih kisah-kisah seperti ini, dan memang di beberapa daerah ada ya yang seperti dalam kisah ini, dan intinya luar biasa. Dan alhamdulillah di sini si pelaku-pelakunya yang orang-orang bersalahnya ini akhirnya menerima tulah. Tapi ya itulah tragis sekali ya. Terutama di sini ketidakberdayaan seorang istri seperti Bu Nani, yang mana Bu Nani sebenarnya tidak ingin ya. Tapi saya coba mengambil salah satu hikmah yang bisa diambil dan ada part di mana sisi romantisme ini yang menurut saya keren banget. Ketika seorang Panji yang mana dididik oleh ayahnya yang jahat mendidik Panji untuk menjadi orang jahat juga, tapi di sini kekuatan cinta meluluhkan Panji. Jadi luar biasa ya. Itulah kekuatan cinta yang bisa merubah hati seseorang ya, yang mana tadinya dia tujuannya ingin mencari Kemala, tapi ketika menemuinya akhirnya jatuh cinta. Dan justru di sini dia tanpa disadari Panjilah yang akhirnya menuntaskan dari segalanya. Ya, Mbah Gatranya, apalagi Bu Nanik di akhir bisa membunuh Mbah Gatra, walaupun beberapa orang masih meyakini kalau Mbah Gatra ini masih hidup. Tapi ya intinya overall keren banget deh kisahnya. Dan buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain dari kisah ini, silakan bisa ditulis di kolom komentar atau sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan sekali lagi buat teman-teman semua yang selalu setia ya hadir di setiap konten-konten kami dan selalu memberikan support dukungan kepada kami sangat mengucapkan terima kasih, karena kehadiran teman-temanlah kami selalu semangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga ikut terhibur. Dan buat yang baru bergabung, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk Ilo Bercerita kami upload setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman yang mau kisahnya di-up di channel kami, silakan bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk rekaman suara, boleh senyamannya teman-teman aja. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kesalahan saya dalam berkata-kata, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.